Baik, terima kasih Widya. Saya ingin menuju ke Vena Kintan yang berada di Tokyo, Jepang. Bagaimana dengan perayaan Imlek di Tokyo, Jepang? Silakan Vena. Waktu Jakarta, selamat malam waktu Tokyo, Jepang. Sebetulnya di Jepang ini tidak ada perayaan khusus ya untuk Imlek. Hanya memang di beberapa kawasan saja yang memang menggelar acara perayaan Tahun Baru Imlek seperti di Yokohama, tepatnya di kawasan Cina itu juga memang menyelenggarakan acara khusus perayaan Imlek. Tapi di ibu kota dari Jepang, di Tokyo ini tidak ada perayaan khusus. Namun walaupun memang tidak ada perayaan khusus, kami memantau di sejumlah destinasi wisata favorit yang ada di Tokyo, Jepang ini mulai dipadati oleh para wisatawan, tidak hanya wisatawan lokal tapi juga wisatawan mancanegara. Ini banyak sekali. Seperti beberapa lokasi yang saya kunjungi tadi siang, saya berkesempatan untuk mengunjungi kawasan Asakusa. Ini adalah kawasan destinasi ikonik di jantung ibu kota Tokyo, Jepang. Dari lokasi ini sebetulnya banyak pengalaman unik yang bisa kita explore, para wisatawan explore, mulai dari pintu masuk dari kawasan Asakusa ini ada yang namanya Gerbang Kaminarimon. Di sini ada lentera raksasa yang kemudian menjadi ikon dari Asakusa. Nah, selanjutnya yang jalan yang akan kita lewati ketika masuk ke kawasan Asakusa, ini adalah Nakamise Shopping Street atau Jalan Nakamise. Ini jalanan menuju kuil Sensoji, biasanya dipenuhi oleh toko-toko yang menjual berbagai macam, baik itu makanan kulineran, kemudian souvenir, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya toko-toko ini memadati para wisatawan untuk berkunjung dan melihat sebetulnya bagaimana ikon dari Asakusa yang menjadi wisata ikonik di Tokyo, Jepang. Nah, selain itu juga sebetulnya banyak tradisi Jepang yang saya pelajari tadi di kawasan Asakusa, mulai dari adanya tradisi yang masih dipercaya oleh warga lokal, ini menancapkan dupa begitu, dan asapnya ini diarahkan ke bagian tubuh yang memang kalau misalnya ada sakit di bagian lengan ataupun di bagian kaki, biasanya asap dari dupa tersebut diarahkan ke bagian tubuh yang sakit. Nanti warga lokal ini percaya bahwa secara tidak langsung atau secara singkat nanti bisa sembuh begitu. Dan ini juga yang diyakini oleh para pelajar Jepang yang kemudian datang sebelum mereka ujian begitu untuk bisa mengarahkan dupa-dupa tersebut ke bagian kepala mereka untuk membantu mereka, memudahkan mereka menyerap pelajaran-pelajaran yang mereka terima terutama pada saat ujian. Itu tradisi menarik yang saya temukan di kawasan Asakusa, dan sebetulnya masih banyak lagi tradisi dan juga destinasi wisata yang tentunya sangat menarik yang ada di kawasan Tokyo, Jepang, termasuk juga wisata-wisata lain yang rencananya malam hari ini saya akan mengunjungi Tokyo Skytree untuk melihat langsung ikon utama dari Tokyo, Jepang. Kurang lebih seperti itu laporan dari Tokyo, Jepang. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vena Kintan, Widya Sorata dan juga Nabila Putih mengabarkan dari mancanegara.